Halo, selamat datang di channel Di Official Auto, dan kita sekarang sudah berada di Mega Mendung, tepatnya di JSI. Dan di belakang saya ini adalah J60. Ini bukan pengganti dari model J6, melainkan penambahan varian dari line up J6. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena mobil ini punya tampilan yang benar-benar berbeda, terutama pada bagian eksteriornya. Nah, seperti apa kelengkapan atau ubahan yang diberikan pada J60? Ikuti terus video ini. J60 membawa perbedaan yang cukup signifikan, terutama pada bagian eksteriornya. Bagian depan menjadi titik awal yang mudah dikenali. J60 kini menggunakan desain bumper depan baru yang membuat tampilannya terlihat lebih tegas dan berkarakter. Bukan agresif berlebihan, tapi cukup untuk memberi kesan SUV yang serius. Selain itu, lampu kabut juga mendapat desain baru dan kamera depan diposisikan ulang. Tujuannya sederhana, memberikan pandangan yang lebih optimal saat berkendara. Identitas Chery juga ikut disesuaikan. Logo kini tampil berpadu dengan dual guard berlapis gloss, memberi sentuhan visual yang terasa lebih modern dan rapi. Karakter tangguh itu kemudian diteruskan ke bagian kap mesin. Bentuknya kini dibuat baru dengan garis yang lebih tegas, sehingga kesan kokohnya semakin terasa. Di sisi samping, fender mengalami transformasi desain. Tidak mencolok, namun cukup untuk menyiratkan karakter yang lebih elegan tanpa meninggalkan aura SUV petualang. Sebagai penyegaran visual, Chery juga mengenalkan warna baru, yaitu Red Matrix, yang memberi pilihan bagi konsumen yang ingin tampil lebih berani dan berbeda. Masuk ke kabin, pendekatan penyempurnaan ini terasa semakin jelas. J60 menggunakan desain pelapis jok baru dengan pola jahitan yang diperbarui. Secara visual, terlihat premium dibandingkan J6 standar. Di area konsol tengah, akses ke kompartemen kini dibuat lebih praktis. Bukaannya membelah ke samping sehingga mudah diakses dan memberikan space yang lebih baik. Untuk menyempurnakan tampilan dashboard, kisi-kisi AC dikreasikan ulang, memberikan nuansa yang lebih modern dan bersih. Panel instrumen yang sudah digital pun ikut diperbarui. Tampilan trip dan odometer kini lebih mudah dibaca, serta menampilkan informasi kendaraan dengan gaya yang lebih modern. Overall, interior memang tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, tapi setidaknya mampu memberikan nuansa yang lebih baik. Kita akan nyobain J60 ini di track off-road di JSI. Dan tentunya untuk mengetahui gimana sih performa dari mobil ini. Sebelumnya kita udah nyoba yang J6, tapi ini punya karakter yang berbeda karena ground clearance-nya lebih tinggi dibanding J6. Untuk mesinnya sendiri, J60 ini pakai motor listrik, dan yang kita gunakan ini adalah varian IWD atau IWD atau 4 wheel. Ini punya tenaga 94 horsepower untuk di motor depan, sementara di motor belakangnya 181 horsepower. Totalnya itu 275 horsepower. Dan torsinya sendiri itu mencapai 385 Nm. Angka yang gede banget. Untuk ngeliatin jalur off-road seperti ini terasa effortless banget. Bisa lihat di depan tuh jalur lumpur yang menurun, diikuti dengan jalan menanjak. Kita nggak perlu effort terlalu besar, gasnya juga nggak terlalu dalam. Kasih hentakan sedikit aja, mobil udah bisa melaju dengan sangat baik melewati medan off-road. Dan perlu diketahui, medan off-road ini dilalui menggunakan J60 yang pakai ban HT atau ban untuk aspal. Nyatanya mobil ini tetap bisa memberikan pengendaraan yang sangat baik. Di samping juga performa mesinnya, J60 ini punya yang namanya mode berkendara 8+1. Itu banyak banget mode berkendaranya, jadi bisa menyesuaikan jalur yang dilewati. Oke, kita sekarang di jalur yang ini konblok sih sebenarnya, tapi saya sebutnya aspal. Ini punya performa yang mulus banget, suspensinya mulus banget, kemudian juga akselerasinya. Kalau di atas kertas dia dibilang untuk 4 wheel ini dia punya akselerasi 0 ke 100 6,5 detik, itu cepet banget. Sementara kalau untuk yang varian penggerak belakang dia sekitar 10 detikan. Kenapa? Karena dia pakai motor listrik yang ada di belakang, itu tenaganya 181 horsepower. Tapi setidaknya itu sudah sangat cukup untuk membantu pergerakan. Kita lanjut ke baterainya. Baterai sendiri pakai LFP, lithium iron phosphate, dan untuk kapasitas yang digunakan yang 4 wheel ini di 69,77 kWh dengan daya jelajah 436 km. Penggerak roda belakang dia sedikit lebih pendek jaraknya, yaitu 431 km. Pakai LFP juga, tapi ukuran baterainya itu di sekitar 66 kWh lah. Oke, kita akan ngelewatin jalan menggenang yang kedalamannya ini cukup terbang dalam dengan winding gap yang cukup tinggi, itu mencapai 600-an mm. Mobil ini sangat baik melewati genangan yang cukup tinggi. Menariknya karena dia pakai sistem komputer, kontrol motor listriknya untuk mendapatkan traksi itu dapat banget. Jadi dia slip tuh bisa terhindari dengan sangat baik. Nah, naik sedikit ke tanjakan yang jalannya berair dan penuh lumut, ini
effortless banget, padahal dia pakai ban tipe HT yang khusus untuk aspal. Ini kita sudah mencapai tujuan akhir, dan dia punya apa yang menarik adalah kemudinya sangat ringan karena dia mengikuti kecepatan. Jadi kita nggak perlu banyak upaya untuk mengendalikan kemudi. Kemudinya sendiri terasa presisi. Kalau kita belok ke kiri kayak gini, dia langsung ngedetect dengan sangat baik. Ini artinya memberikan pengendalian yang menurut saya itu sempurna banget. Oke, itu dia tadi review sekaligus test drive dari model terakhir, atau bisa dikatakan varian terakhir dari portofolio J6 dari Chery. Karakter dari mobil ini memang harus diakui sangat andal, apalagi kita coba di track off-road yang benar-benar menantang banget. Ternyata itu sangat effortless dan bisa dikatakan mobil ini patut untuk dimiliki. Oke, itu dia tadi review dari varian terbaru J60. Ini adalah varian terbaru dari portofolio J6, di mana dia mendapatkan berbagai macam perubahan, terutama di bagian eksterior dan interior, serta spesifikasi khususnya di bagian ground clearance. Nah, gimana pendapat Anda tentang mobil ini? Sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel The Official Auto, Carvaganza, dan Zikul Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.